Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dersi Puspitasari, prodi Biologi S3IP PGRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisiologi tumbuhan, tentang proses transportasi pada tumbuhan. Nah, di sini sebelum saya melakukan percobaan tentang proses transportasi pada tumbuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pokok dari tumbuhan. Nah, bagian-bagian pokok dari tumbuhan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu akar, yang kedua itu batang, yang ketiga itu ada daun. Akar merupakan bagian tanaman yang pada umumnya terletak di dalam tanah. Pada sebagian besar akar memiliki ujung yang runcing yang berfungsi untuk mempermudah akar untuk menembus tanah dan menyerap air serta unsur-unsur lainnya yang diperlukan oleh tumbuhan. Saja itu ada pun beberapa fungsi dari akar. Yang pertama itu untuk menyerap air dan unsur-unsur hara yang lainnya. Yang kedua itu untuk memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga itu untuk proses respirasi atau pernapasan. Dan saja bagian pokok yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak setelah akar. Fungsi dari batang yaitu sebagai tempat pengangkutan atau transportasi. Dan ada juga sebagian besar tumbuhan fungsi akar yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga yaitu ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memasak makanan atau fotosintesis. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang bagian-bagian pokok dari tumbuhan. Dan selanjutnya kita akan memulai melakukan percobaan tentang bagaimana proses transportasi pada tumbuhan atau proses penyerapan air, unsur-unsur hara lainnya dari dalam tanah diserap melalui akar. Nah, sini saya akan menyiapkan alat dan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini sangat sederhana. Seperti alat yang akan kita gunakan yaitu gelas aqua, bisa juga menggunakan gelas kaca atau wadah lainnya yang transparan. Yang kedua yaitu ada suntikan, ini pengganti pipet tetes. Bisa juga menggunakan pipet atau yang lainnya saja, yaitu ada cutter dan bahan-bahan yang akan kita gunakan seperti air mineral, batang pacar air, dan pewarna makanan. Nah, di sini pewarna makanannya kita boleh menggunakan warna apa saja. Nah, di sini saya memilih warna merah karena warna merah itu lebih mudah diamati. Selanjutnya yaitu kita akan memulai langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Seperti yang pertama, kita akan memasukkan pewarna ke dalam gelas aqua yang telah kita siapkan seperti ini. Lalu akan kita larutkan dengan air. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tanaman pacar airnya. Nah, sebelum kita memasukkan tanaman pacar airnya, terlebih dahulu saya akan memotong sedikit bagian bawah dari tumbuhan ini. Nah, kita boleh memotongnya sedikit agak miring. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan masukkan ini ke dalam air mineral. Masukkan air mineralnya seperti ini. Nah, sekarang kita ambil pewarnanya. Ambil pewarna secukupnya. Kita masukkan ke dalam air kecil. Nah, setelah ini kita akan menunggu sekitar 30 menit untuk melihat pergerakan air menuju ke daun. Baiklah, setelah 30 menit kita akan melihat hasilnya. Kita akan mengangkat tumbuhan. Sini kita akan lihat bahwa batang tumbuhan ini sudah berubah warna menjadi agak kemerah-merahan, dan juga daunnya juga sudah berwarna menjadi merah. Dan sebelumnya tadi itu masih berwarna hijau. Saja yaitu mengapa pada daun dan batangnya berubah menjadi warna? Ternyata air dan unsur-unsur hara lainnya masuk melalui celah-celah jaringan tumbuhan yang dinamakan jaringan silem. Mengapa disebut jaringan silem? Karena jaringan silem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur-unsur hara lainnya dari dalam tanah menuju ke daun. Nah, pada
proses penyerapan zat ada melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu difusi, yang kedua yaitu osmosis, yang ketiga yaitu imbibisi, dan yang keempat yaitu transportatif. Nah, itulah tadi hasil percobaan saya hari ini tentang transportasi tumbuhan, khususnya yaitu tumbuhan pacar air. Nah, di sini sebelum saya tutup percobaan saya pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari percobaan saya tadi. Nah, kesimpulannya yaitu transportasi pada tumbuhan melalui dua jaringan, yaitu yang pertama jaringan xilem, yang kedua jaringan phloem. Jaringan xilem adalah jaringan yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk menyerap air, zat hara, mineral, garam, dan yang lainnya dari akar menuju ke daun. Nah, sedangkan phloem yaitu jaringan yang berbentuk tifus yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu proses transportasi pada tumbuhan ada dua, yaitu transportasi air dan transportasi nutrisi. Transportasi nutrisi ada dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi yaitu pergerakan partikel-partikel atau molekul air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sedangkan osmosis yaitu pergerakan partikel atau molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui jaringan semi permeable. Baiklah, itulah tadi hasil percobaan dari saya tentang transportasi pada tumbuhan, ini dengan menggunakan tumbuhan pacar air. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk terus belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.